semuanya, ketemu lagi sama Ibu. Kali ini Ibu masih akan menjelaskan tentang ilustrasi. Masih ada yang ingat tidak dengan materi minggu kemarin yang Ibu sampaikan? Sejarah, Bu. Ya, betul Farhan. Ada sejarah, ya ada pengertian, sama ada jenis-jenis dari ilustrasi. Sekarang Ibu mau ngebahas tentang langkah-langkah membuat ilustrasi. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bahan yang akan diilustrasikan. Jadi gagasan itu adalah ide gimana nih kita mau ngejelasin ilustrasi ke depannya. Istilahnya itu adalah storyline-nya dulu. Tapi bisa berupa tulisan atau misalnya dalam pikiran lu kayak misalnya aku mau buat kartun, kira-kira ceritanya bakal kayak gimana ya. Terus penggambaran karakternya menggunakan hewan kah atau tumbuhan kah, yang seperti itu ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada sketsa. Nah, dalam sketsa ini membuat rancangan gambar dengan menggunakan pensil warna atau langsung menggunakan media yang akan dipakai. Biasanya ini tuh dituangkan dari gagasan yang udah ada nih yang tadi Ibu sebutkan. Kalau misalnya kita mau ngebuat kartun, misalnya kartunnya berupa hewan, nah kita tuh bisa ilustrasiin, misalnya hewannya pengen yang kucing, jadi kucingnya bisa berdiri, kan biasanya kucing tidak berdiri yang seperti manusia gitu ya, berdirinya dengan 4 kaki. Sekarang misalnya digambarkan dengan 2 kaki dan 2 tangan, seperti itu. Lalu dikasih unsur gambar yang akan direncanakan, dikasih detail juga, walaupun misalnya sketsa adalah sebuah gambaran secara sekilas, tapi kita tetap harus punya gambaran yang bukan abstrak gitu ya teman-teman. Jadi gambarannya udah ada, oh kayak gini loh gambaran dari kartun yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya adalah pewarnaan. Pewarnaan adalah menggambar ekspresi dapat dilaksanakan dengan 2 corak, yaitu corak realis dan corak bukan realis. Bukan realis itu banyak ya, ada ekspresionisme, impresionisme, abstraktisme, dan lain-lain. Nah, di sini tuh penting banget ngasih warna di dalam ilustrasi yang kita punya, agar ilustrasi yang kita buat tuh nggak terkesan mati ya anak-anak. Jadi ada kehidupan gitu. Misalnya kan kita akan membuat kartun dari hewan, kita harus kasih pewarnaan yang ceria gitu, yang kayak colorful. Misalnya ada warna kuning, warna merah, yang seperti itu. Nanti biar anak-anak, kan kartun ini ditujukan untuk anak-anak ya, biar yang melihatnya itu memberi kesan yang wah menyenangkan, jadi dilihat pun tidak membosankan. Oke, jadi itu adalah 3 langkah yang sebelum membuat ilustrasi. Sebelum selanjutnya, Ibu mau tanya lagi nih, apa aja sih tadi 3 langkah dalam membuat ilustrasi? Boleh disebutkan? Halo, Farhan, boleh mungkin sebutin salah satunya? Halo, apa suara Ibu terdengar? Oke, mungkin kita lihat lagi ya. Jadi ada 3 ya anak-anak, gagasan, sketsa, pewarnaan. Jadi apa aja tuh? Ayo open mic-nya nggak apa-apa. Gagasan, sketsa, sama pewarnaan, Bu. Baik, bagus Farhan, terima kasih. Jadi kita setelah mengenal langkah-langkah membuat ilustrasi, selanjutnya ke teknik menggambar ilustrasi secara manual. Total teknik ilustrasi menggambar secara manual itu ada 7 ya. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama ini apa? Outline. Outline ini menggambar secara global. Maksudnya global ini masih seperti abstrak ya. Bisa dilihat dari contoh gambar itu kayak di air, ada buaya, ada katak, tapi masih belum mendetail. Jadi kayak gambaran secara kasarannya aja. Lalu
Ada arsir, cara menggambar dengan menggunakan arsir atau unsur garis yang terputus-putus. Biasanya ini tuh biar memberikan efek gitu ya. Ini tuh misalnya bagian dalam atau bagian luar, dan agar tidak membingungkan juga bagi yang melihatnya. Lalu selanjutnya ada teknik blok. Nah, teknik blok ini cara menggambarkan dengan pemanfaatan warna secara blok tanpa menerapkan gradasi atau biasa juga disebut dengan teknik siluet. Dari teknik siluet ini tuh ada dua jenis. Yang pertama siluet positif dan yang kedua ada siluet negatif. Apa bedanya sih Bu siluet positif dan siluet negatif? Jadi siluet positif itu pewarnaannya ada di dalam objek yang akan kamu tunjukkan. Sedangkan kalau siluet negatif itu pewarnaannya ada di luar objek, jadi membentuk sebuah bayangan untuk objeknya itu. Jadi siluet positif itu apa teman-teman? Menggambar menggunakan warna di dalam objeknya. Boleh Malik diulangnya apa yang Ibu bilang? Menggambar menggunakan warna di dalam objeknya, Bu. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke teknik dot. Cara mewujudkan gambar dengan menyusun titik-titik. Ini tuh biasanya titik-titiknya banyak banget. Tapi kok bisa dari titik-titik menjadi wujud gambar? Karena dari titik-titik ini pun ada tekniknya, nggak semua titik-titik ada yang berdekatan, tuh bisa dilihat di sini berdekatan, ada yang renggang-renggang. Tapi dari titik-titik ini akan membentuk suatu ilustrasi yang jelas. Dan selanjutnya itu ada dry brush atau goresan kering. Gambar menggunakan dengan tinta atau cat yang sengaja dibuat agak kering. Jadi ini tuh lebih mengutamakan ke tekstur yang ada ya anak-anak. Lalu yang selanjutnya ada half tone. Half tone itu cara menggambar dengan memanfaatkan efek transisi warna dari gelap ke terang. Ini bisa dilihat di sini ada gelap dan di sini terang. Itu fungsinya untuk membuat sebuah bayangan juga yang memperjelas agar terlihat realistis dari ilustrasinya. Yang selanjutnya ada scraper board, yaitu cara menggambarkan dengan menggoreskan bentuk-bentuk garis yang arahnya mengikuti volume objek. Jadi, dari semua yang sudah Ibu jelaskan, total teknik membuat ilustrasi secara manual ada 7. Jadi ada berapa anak-anak? Ada 7, Bu. 7, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini cukup sekian aja ya anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterapkan dan diterima dan diamalkan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga, Bu. Terima Terima kasih, Bu.